Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Iswahyudi, mahasiswa PBG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 2 Universitas Negeri Malang tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan PPL 1 dengan materi mobilitas sosial kelas 8 semester 1 di MTS Negeri 3 Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mengadakan kegiatan supaya berkhususnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa. Mudah-mudahan nanti dalam pelajaran mendapatkan kemudahan. Silakan dipimpin doanya. Siap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan kembali. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat. Di siang hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan pembelajaran dengan baik. Anak-anak, sebelum dilaksanakan pembelajaran, Pak Eko akan melakukan presensi dulu. Saya ulangi ya. Abrizan Zaki, Ailsa, Beatrice, Seril, Ervina, Gayo, Hilda, Ilham, Indri, Jagat, Jeffrey. Sakit. Ada surat ya? Maili, Manda, Maulida, Maulidia, Nafisa, Nazila, Nur Alima, Rinova, Widiana, Wildan, Wulan, Sidana. Sakit. Ada surat juga? Baik, sebelum pelajaran dimulai, silahkan meja kursinya ditata dulu, sampah-sampahnya itu yang ada di meja di alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Baik, hari ini kita membicarakan tentang mobilitas sosial. Ya, hari ini kita membicarakan tentang mobilitas sosial. Pada sebelumnya, pada pertemuan yang kemarin kita membicarakan tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama ada perubahan ruang akibat faktor alam. Yang kedua apa? Pengaruh terus? Pengaruh berikutnya? Konversi lahan. Masih ingat ya? Jadi pengaruh perubahan alam, perkembangan teknologi yang ada di kawasan ASEAN. Kita kerjasama ada ASEAN. Masih ingat ASEAN?
ya, merupakan sebuah organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi ada interaksi, hubungan, ada komunikasi antara negara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Ternyata interaksi ini juga interaksi manusianya, penduduknya. Ada juga penduduk Indonesia yang bekerja di Malaysia, di Singapura. Kenapa kira-kira kok bekerja di Malaysia? Kenapa? Kenapa? Mendapatkan uang lebih banyak. Terus apa lagi kira-kira? Uangnya untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Artinya untuk keperluan sehari-hari, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Baik, untuk hari ini yang kita pelajari adalah kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda. Keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar ada indikatornya yang perlu kita pelajari. Yang pertama, menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, menyajikan, ini keterampilannya ya, kalian nanti bisa membuat laporan hasil diskusi kelompok mengenai hubungan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai mobilitas sosial vertikal naik. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah melakukan kegiatan diskusi, nanti kita pembelajarannya dengan diskusi. Diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, kalian dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial secara tepat. Yang ketiga, nanti kalian bisa menyajikan laporan hasil diskusi kelompok mengenai hubungan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan upaya yang dilakukan setiap individu. Manfaatnya apa? Dengan pelajaran ini, nanti diharapkan dapat mengerti pengertian tentang mobilitas sosial secara benar, dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas, dapat menyajikan hasil laporan diskusi. Nah, nanti skenario-nya bagaimana? Dalam pembelajaran nanti, kita peserta didik mengamati permasalahan yang akan ditampilkan. Kemudian nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya, sudah terbentuk 4 kelompok. Terus kalian mengerjakan LKPD secara kelompok atau dengan cara diskusi. Yang keempat, nanti kalian mempresentasikan hasil LKPD mewakili kelompok masing-masing. Dan yang kelima, kelompok lain nanti akan menanggapi. Bisa dipahami ya? Ya, oke, lanjut. Nah, anak-anak, penilaiannya, aspek yang saya nilai pertama adalah sikap. Pada saat pelajaran, pada saat diskusi, sikapnya bagaimana ya? Berikutnya adalah ada pengetahuan dan juga keterampilan. Kelompok sudah saya bagi. Kelompok 1, Abrizan sebagai ketua kelompok. Terus kemudian kelompok 2, Gayuh. Kelompok 3, Hilda. Kelompok 4, Ilham. Lanjut. Nah, ini permasalahannya. Permasalahan pertama, ada gambar siapa itu? Siapa Imam Basuki itu? Nah, ini sengaja saya kasih contoh yang ada di sekitar kalian, yang ada di kehidupan sehari-hari. Bapak Imam Basuki sebelum menjadi kepala di MTS Negeri 3 Trenggalek adalah seorang guru di MAN 1 Trenggalek, salah satu madrasah di Provinsi Jawa Timur. Beliau sebagai guru fisika, Bapak Imam Basuki menjalankan tugas dengan baik. Bahkan tidak hanya mengajar saja, ternyata Bapak Imam Basuki ini melaksanakan administrasi dengan tanggung jawab. Selain guru fisika, beliau juga menjabat sebagai waka kurikulum, waka kesiswaan, sarana dan prasarana. Berbagai prestasi pernah diraihnya, diantaranya adalah
pernah menjadi guru teladan tingkat provinsi. Berbagai prestasi diraihnya. Akhirnya karena memiliki kepribadian yang baik, pandai bergaul dan disenangi oleh teman sejawat dan murid-muridnya, karena prestasinya, akhirnya Bapak Imam Basuki diangkat menjadi kepala madrasah di MTS Negeri 3 Trenggalek di sekolah kita. Ya, itu kasus yang pertama. Permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua. Gambar siapa ini? Pak Joni. Tahu Joni itu siapa? Joni. Pak Joni. Dulu adalah Menteri Komunikasi dan Informasi pada era Joko Widodo. Karir Joni sangat baik. Diawali dari pengusaha politik, dalam kegiatan politik pernah menjadi ketua Mahkamah PKDI, terus kemudian berpindah ke Nasdem dan menjadi sekretaris jenderal Nasdem, diangkat menjadi menteri. Tapi pada tanggal 17 Mei 2023 Joni G. Plate ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan kasus korupsi yang jumlahnya sangat luar biasa. Berapa? 8 triliun sebagai proyek BTS. Tahu BTS kan? BTS itu kalau orang sini ngomongnya tower. Ya. Nah, kemudian dari kasus ini kalian analisis kira-kira termasuk jenis mobilitas apa. Yang ketiga, tahu Pak Yudi? Siapa? Bapak Yudi Sunarto adalah seorang kepala MTS Negeri 3 Trenggalek. Beliau menjabat sebagai kepala madrasah selama 4 tahun. Sebelum menjadi kepala madrasah di MTS 3, Pak Yudi ini menjadi kepala di MTS Negeri 5 Trenggalek. Berdasarkan kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, harus ada rotasi atau pemindahan kepala madrasah. Biasanya dilakukan selama 4 tahun sekali. Akhirnya Bapak Yudi dipindahkan, dipanggul sebagai kepala madrasah. Tetap menjadi kepala madrasah. Nah itu. Baik anak-anak. Untuk mempersingkat waktu, Pak Eko akan membagikan LKPD. Nih namanya aja nggak apa-apa. Sekretarisnya yang mana ini? Nazila ben orang ngantuk Aizil, Nazil. Iya kelihatan. Bahkan sarapan paling. Tulisannya agak besar. Ya? Ini termasuk apa? Mobilitas apa? Pindah di sini aja nggak apa-apa, Mbak. Di sini aja. Yang kira nggak apa-apa. Di sini aja. Ya, dibaca dulu kasus 1 ini termasuk mobilitas apa. Nah silakan ditulis, tulisannya agak besar ya. Nah, baik.
Bisa browsing pengertian ini apa gitu dicari. Ya, silakan diskusi ya. Nah, Ini turun lek lamono sing Pak Yudi mangke naik. Karena dia bisa. Iya. Oke, bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ya? Berdiskusi ya. Kukuh awal-awal. Terus saya harus menguasai. Terus menguasai. Nah, boleh berdebat. Engkelang. Ditulis saja, diisi aja. Termasuk mobilitas apa, ya? Yang agak besar tulisannya ya. Rame ora apa-apa. Ditulis. Pak Yudi itu sebagai apa? Termasuk mobilitas apa ditulis, ya. Enggak, saya. Enggak. Iya. Horizontal. Ayo. Kenapa horizontal? Nah, kalian harus bisa. Kenapa kok horizontal? Masih setara, sederajat. Dijawab kok. Terus dijelaskan. Enggak usah tulis gitu aja. Nanti kan berikutnya yang di sini. Nah, yang ini kan ada. Nah, ini ada teori-teorinya ini nanti, ya. Iya. Kenapa? Ini carinya di Google. Bisa. Google lah wis. Nanti pada saat misal kamu menjawab, temennya jawab, kamu bertanya ya. Bebas saya. Misal enggak sesuai kata enggak apa-apa. Ya. Nah, nanti ketika ada temannya kelompok ini menjawab, kamu bertanya. Terus tanya apa saja, wis ya. Yang penting ramai. Ya, nanti. Orang buruk pemenang tadi sih tenang. Orang apa? Ikat. Ben ketok ganteng. Nah, ngono lho. Iki ngene. Nah, ini set. Iya. Ngono lho.
Sing endi? Dikte. Lek kesel gantian ndak apa-apa saya nulis. Iya kelihatan. Iya kelihatan. Nah, ngono sing apik. Gantian nek kesel. Es breaking. Es breaking itu apa? Es breaking. Jangan juga itu jangan Untuk yel ya. Yel ya. Yel ya. Yel kelompok nanti. Yel kelompok. Iya, iya, iya. 4. Pasti bisa. Ya. Satu aja. Yang penting Itu jargonnya gitu. ya. Habis ini yel ya, yel. Hoya, hoya, sembarang wis. Hah? Jangan. Ayo, berarti gini, misal ini bagian sing gimbal sapa, sing Antoni sapa, sampean iki, ya. Jelaskan pengertian mobilitas sosial Antoni Gimbel. Kalau Ya ya. Nggih ya. Nek kelompok. Pucak. Mari ini ya. Ya kelompok sing penting semangat. Kelompoknya semangat. Iya, gimana? Sudah? Oke, ya. Kalau sudah disimpan dalam di sini aja. Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? belum. Oke. Sudah. Kelompok ini sudah? Ayo dicari. Dicari gini biar cepat. Ini sudah. Oh tinggal ini kok. Iya sebentar lagi. Ya langsung. Oke. Bagus. Ada kesulitan? Tidak ada?
materinya IPS. Iya sampai sini. Mas sudah lebih Pak dari sini. Sudah lebih dari ini Pak. Ngerti? Mobilitas. Bisa. Kita wes lho. Motoron iki lho. Wes, sudah? Loh, ayo. Itu Pak. Ayo. Mama. Ini langsung ditulis kan? Sudah. Sudah. Ya wes, sudah apa-apa wes. Selesai jam berapa kok? Ini kok selesai diskusi kelompok, terus waktunya ke selanjutnya apa diskusi berikutnya ya. Jam 11 kurang seperempat engko selesai. 20 menit emang entek. Engko selesainya kok nih kene setengah 1. Selesai nih. Heeh. Ketemu. Wes pokok merdeka. Yes. Sholat duhur jam berapa biasa? Jam 12. Jam 12. Pak, jangan yel-yel kan? Sholat sendiri saja, Pak. Iya. Pak, jargon saja. Ya, ayo. Nanti sholat sendiri ya. Nanti sholat sendiri ya. Iya, enggak semua. Oke. Kita nanti selesai setengah 1, berarti nanti sholat sendiri ya. Terima kasih. Bagaimana? Siap? Sudah? Siap? Siap? Ya. Ora bener ora apa. Ini sama dengan itu ya sama dengan mobilitas sosial vertikal. Sudah ya?
Kurung ke status sosial. Statusnya ah. Kayak gitu lagi tampilannya. Masing-masing kelompok sudah ya? Ah, kalau sudah kelihatannya kok capek, ngantuk ya, siang-siang. Coba semuanya berdiri. Berdiri dulu semuanya. Ikuti petunjuk saya, ya. Apa yang saya omongkan, apa yang saya bicarakan, silakan kalian mengikuti. Contoh, tangan depan, gini, biar tidak capek. Tangan depan, tangan ke samping, tangan ke atas. Sudah ya? Bisa? Saya ulangi. Tangan depan. Apa yang keluar dari mulut saya ya? Tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan. Loh, depan, mana depan? Nah, berarti tidak fokus. Diulangi lagi. Tangan depan, tangan samping, tangan ke atas, tangan samping, tangan ke mana? Belakang. Sudah, ya? Wes, Benora. Ini sudah? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah? Nanti tekniknya begini anak-anak. Kelompok 1 akan mempresentasikan. Setelah dipresentasikan, kelompok 2, 3, dan 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Ya, begitu juga sebaliknya. Bisa dipahami? Oke, kelompok 1 silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, berdiri, satu aja. Tolong perhatikan hasil diskusinya. Ini. Ya, ini aja. Jelaskan pengertian mobilitas sosial berdasarkan ahli. A. Kimball Young dan Raymond Wimek. Mobilitas dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. B. Anthony Giddens. Suatu yang merujuk pada gerakan dari seorang individu Terus lanjut. dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. C. Horton dan Hunt. Gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Definisikan pengertian mobilitas berdasarkan dengan bahasa kalian yang mudah dipahami. Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Analisislah bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Berdasarkan tipenya. A. Mobilitas sosial vertikal. B. Mobilitas sosial horizontal. C. Mobilitas sosial lateral. 2. Berdasarkan ruang lingkupnya. A. Mobilitas sosial intragenerasi. B. Mobilitas sosial antar generasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oke, sekarang kita beri aplaus dulu untuk kelompok sudah menjelaskan, memaparkan tentang pengertian mobilitas. Ada beberapa pendapat. Juga definisi mobilitas berdasarkan bahasa yang sudah didiskusikan. Silakan. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Yang bertanya tak kasih nilai. Silakan. Apa contoh mobilitas sosial vertikal? Oh gini. Jadi temanmu tuh menanyakan contoh, disuruh membuat contoh mobilitas secara vertikal atau yang naik. Ya, contohnya apa? Silakan. Ya, silakan. Ya di situ.
Nih, kelompok 1 mau jawab. Nggak kaleng-kaleng loh kelompok 1. Ayo, silakan. Nah, diri bisa. Contoh dari mobilitas sosial apa aja? Naik. Oh. Bisa dibantu, silakan. Masing-masing kelompok harus bertanya. Contoh mobilitas sosial vertikal ke atas, diantaranya kenaikan jabatan dari seorang guru menjadi seorang kepala sekolah. Sedangkan ya itu. Nah, yang vertikal ke atas. Oke. Kelompok 3, silakan. Apa yang ditanyakan? Oke, bagus. Apa contoh dari mobilitas lateral? Contoh mobilitas lateral. Duduknya betul. Contoh mobilitas sosial lateral adalah perpindahan warga dari desa ke kota, dari kota ke desa, dari suatu kota ke kota lainnya, atau dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Tuh, bagaimana? Kelompok 3 bisa diterima? Oke, bagus. Pertanyaan dari kelompok 4. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal, maksudnya apa? Pengertiannya berarti ya? Pengertian yang mobilitas horizontal. Pengertian mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sederajat. Gitu, oke, bagus. Kasih plus untuk kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan dipresentasikan. Tolong yang kelompok 1, kelompok 3 dan 4 memperhatikan, terus kemudian masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jelaskan pengertian mobilitas sosial berdasarkan ahli. A. Kimball, Young, dan Raymond Wilmark. Menurut Kimball, Young, dan Raymond Wilmark adalah mobilitas dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. B. Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens adalah gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. C. Horton dan Hahn. Menurut Horton dan Hahn adalah suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. 2. Definisikan pengertian mobilitas berdasarkan dengan bahasa kalian yang mudah. Mobilitas sosial adalah Seharusnya kita nanti dalam mobilitas itu yang baik yang mana? Terus contohnya apa? Contoh mobilitas yang apik, yang bagus. Mobilitas sosial horizontal. 3. Mobilitas sosial lateral. Berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi 2. 1. Mobilitas sosial intragenerasi. 2. Mobilitas sosial antar generasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Apakah ada pertanyaan? Hah? Ya sini dulu wes. Ya, silakan. Berikan contoh mobilitas sosial yang baik. Contoh mobilitas sosial yang baik. Ya, mobilitas sosial kan macam-macam, ya. Nah, contohnya yang baik itu yang bagaimana? Ternyata ada mobilitas yang tidak baik gitu ya. Yang baik itu yang bagaimana? Yang patut kita contoh. Silakan. Atau teman yang lain mau menggantikan menjawab, boleh. Boleh dari kehidupan nyata, tidak harus ada yang contoh yang ada di buku ya. Bisa dari contoh yang lain dalam kehidupan nyata. Silakan. Bentuk mobilitas sosial yang baik adalah 1. Mendorong seorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. 3. Meningkatkan integrasi sosial.
Meningkatkan integrasi. Bagaimana? Ya, wes, bagus. Oke. Kelompok ini dulu yang bertanya. Kelompok 4, silakan. Sebutkan jenis mobilitas lateral. Mohon untuk menyebutkan jenis mobilitas lateral. Silakan. Terdapat dua jenis mobilitas lateral, yaitu satu mobilitas permanen dan dua mobilitas tidak permanen. Oke, bagus. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Iya belum ya. Kelompok ini belum. Silakan. Apa yang dimaksud mobilitas sosial intragenerasi? Yang dimaksud dengan intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya atau perubahan status sosial mulai dari lahir hingga masa tua. Ya, bagus. Sudah? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kasih aplaus untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan satu dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskan pengertian mobilitas sosial berdasarkan angka. Kimball Young dan Raymond Wimmeck. Suatu mobilitas dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Anthony Giddens. Sesuatu yang merujuk pada gerak dari seorang individu dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Suatu gerak perubahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Mobilitas sosial dibedakan menjadi dua berdasarkan tipenya. Mobilitas sosial vertikal ke bawah dan ke atas. Yang kedua mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga mobilitas sosial lateral dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas tidak permanen. Berdasarkan ruang lingkupnya, yang pertama mobilitas sosial intragenerasi, yang kedua mobilitas sosial antar generasi. Apakah ada pertanyaan? Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok 4 langsung bertanya ini. Saya mau bertanya. Oh ya, sebentar gantian. Jelaskan perbedaan mobilitas naik dan mobilitas turun. Perbedaan mobilitas yang naik, mobilitas naik dan mobilitas turun. Oke, bagus pertanyaannya. Mobilitas sosial vertikal ke atas diantaranya kenaikan jabatan dari seorang guru menjadi seorang kepala sekolah. Sedangkan contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah diantaranya penurunan atau pemecatan seorang menteri dari jabatannya. Oke, bagaimana? Bisa diterima? Oke, good, bagus. Silakan. Sebutkan beberapa konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial vertikal menurut Horton dan Han. Oke. Yang kita bicarakan, yang kita bahas adalah pengertian mobilitas sama contoh-contoh mobilitas ya, sama ini. Ya. Jadi tentang ada mobilitas ke atas, mobilitas ke bawah, sama yang horizontal. Ya. Oke, silakan. Sebentar ya, cari pertanyaan lagi yang ini ya, biar tidak. Silakan. Coba sebutkan apa saja dampak negatif mobilitas sosial beserta contohnya. Dampak. Coba sebutkan dampak negatif mobilitas sosial beserta contohnya. Materinya belum ini aja yang dibahas.
Sama ini saja. Kan ada positifnya. Karena kan negatif kan kawan. Ini Bapak itu amit ini gila. Ini negatif. Kan tadi positifnya di sini. Ini enggak apa-apa loh, Pak. Materinya belum sampai itu. Jadi yang kita bahas adalah masalah pengertian mobilitas sama ini. Tapi enggak apa-apa lah. Atau mungkin ada yang jawab? Ya. Nah, silakan. Yang pertama Dampak. timbulnya konflik, yang kedua berkurangnya solidaritas kelompok, yang ketiga timbulnya gangguan psikologis. Oke, bagaimana? Ya. Contohnya yang timbulnya konflik A, konflik antar kelas, yang B, konflik antar kelompok sosial. Oke, bagus. Ya, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya, kelompok 4. Langsung. Saya akan mempersoalkan tentang hasil diskusi kelompok 4. Pertama, sistem pengajian mobilitas sosial berdasarkan ahli A. Bimbel, Young, dan Raymond Wemak. Suatu mobilitas dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. B. Anthony Giddens. Suatu yang merujuk pada gerakan dari seorang individu dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. C. Horton dan Hull. Suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. 2. Definisikan pengertian mobilitas berdasarkan dengan bahasa kalian yang mudah dipahami. Perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. 3. Analisislah bentuk-bentuk mobilitas sosial, yaitu yang pertama mobilitas vertikal, 2. Mobilitas horizontal, 3. Mobilitas antar generasi, 3. Mobilitas intragenerasi. Apakah ada pertanyaan? Baik, ya, silakan. Berikan contoh mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Contoh Mobilitas sosial Maaf. dalam kehidupan masyarakat. yang ada di sekitar kita. Seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Oke, bagus. Atau mungkin ada contoh yang ada di sekitar kita. Contohnya bisa ya. Contoh misal tentang kehidupan kamu atau misal di sekolahan gitu. Contoh yang ada yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa kira? B, ada? Tidak ada. Oke, silakan. Diulangi pertanyaannya. Oke, bagus. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Baik, setelah kita melakukan diskusi, saya sangat mengapresiasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sangat bagus kalian diskusinya. Terima kasih, bagus. Pak Eko akan mencoba menyimpulkan apa yang dari kalian pelajari ya. Pertama adalah nih, hakikat mobilitas, tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Mobilitas menurut Paul Horton diartikan sebagai gerak perpindahan dari kelas sosial satu ke kelas yang lainnya atau perpindahan strata. Artinya berada dari status sosial yang satu kemudian pindah ke tempat strata atau status sosial yang lainnya, berpindah tempat. Mobilitas sosial adalah suatu perubahan, perpindahan kelas ya, baik atas maupun bawah. Nih, hakikat mobilitas, perpindahan status sosial. Bisa dipahami ya? Bagus. Lanjut. Bentuk-bentuk mobilitas. Yang penting sebenarnya ada dua, vertikal dan horizontal. Tahu yang vertikal? Kalau dalam matematika, grafik itu apa? Vertikal yang bagaimana? Dari atas ke bawah. Ya. Ini namanya menyamping. Itu namanya horizontal. Diingat-ingat ya.
ada vertikal dan horizontal. Vertikal ada vertikal ke atas dan ada vertikal ke bawah. Oke, next. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Pergerakannya vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah. Vertikal naik, ke atas itu naik ya. Social climbing. Yang ke bawah social sinking. Selanjutnya adalah merupakan peralihan individu, kelompok dari kelompok sosial ke kelompok yang lainnya. Ini horizontal. Yang horizontal ini ya bagaimana? Tetap ya, statusnya tetap. Cuman tempatnya saja yang pindah tempat. Oke. Hari ini kita sudah membahas tentang mobilitas sosial. Nah, ini ya yang kita bicarakan, yang kita bahas tentang mobilitas sosial. Yang pertama, bahas apa? Pengertian mobilitas. Yang kedua, bentuk mobilitas. Nah, ini ya, pengertian mobilitas ada dari beberapa ahli, sudah Anda baca, ternyata Anda sudah bisa memahami bahwa mobilitas itu apa tadi? Perpindahan status seseorang, baik individu maupun kelompok. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk mobilitas. Ada mobilitas secara vertikal dan mobilitas secara horizontal. Nah, ini secara vertikal dan horizontal. Yang vertikal ada vertikal ke atas, social climbing, dan ada mobilitas ke bawah, social sinking. Nah, ini ya contohnya mobilitas yang atas tadi seperti dalam kasus 1 Bapak Imam Basuki dari guru biasa kemudian menjadi kepala madrasah. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi bahwa ada di sekitar kita Bapak Agus, kepala desa, dulunya adalah petani biasa. Karena Pak Agus ini sangat baik dengan masyarakat, sangat baik dan loyal kepada masyarakat, akhirnya banyak yang senang dengan Pak Agus. Ketika pemilihan kepala desa, Pak Agus terpilih dan menjadi kepala desa. Atau mungkin ada yang lainnya, misal siswa yang berprestasi. Nah, ya, karena belajar sungguh-sungguh dengan usaha, kemudian dia bisa menjadi juara kelas, prestasinya banyak dan akhirnya bisa diterima di SMA Negeri 1 Trenggalek. Banyak teman-teman kamu di sana ya. Dan ini yang perlukan Anda contoh, yang perlu kalian contoh. Mobilitas ke atas. Kalau ke bawah itu berarti mengalami penurunan dari posisi yang baik menjadi yang tidak baik dan tidak perlu dicontoh. Seperti kasus korupsi tadi pada kasus 1 ya. Johnny G. Plate dari menteri, kemudian karena tersandung kasus korupsi, akhirnya sekarang menjadi tersangka kasus korupsi. Tidak enak. Jadi keluarganya pun juga nggak enak, masyarakat sekitarnya pun juga merasa tidak nyaman. Nah ini ya. Jadi ini contoh yang contoh. Berikutnya yang horizontal. Horizontal ini terjadi perpindahan dari posisi A kemudian pindah di tempat B atau di lokasi yang B, tetapi tetap seperti contohnya tadi Pak Yudi, awalnya dari kepala sekolah di MTS
Munjungan di MT3 Trenggalek pindah ke Panggul, tapi tetap sebagai kepala madrasah. Masih ada contoh yang lainnya. Kemarin contohnya pergantian camat. Camat itu membawai wilayah di kecamatan. Pak Camat yang sekarang itu awalnya dari kecamatan Panggul. Kemudian camat yang dari Munjungan dipindahkan ke kecamatan Bendungan. Nah, terjadi rotasi. Tapi dia tetap pindah lokasi, tempat kerja, tapi posisinya tetap sebagai camat. Nah, ini sampai di sini ada yang bisa ditanya yang kurang jelas? Kalau tidak ada, baik. Hari ini kita sudah belajar tentang mobilitas sosial. Kira-kira dari kalian apakah ada yang mau menyampaikan tentang bagaimana belajar kita hari ini, terkait tentang pembelajaran hari ini, apakah sudah bisa paham, apakah jelas dengan teknik atau dengan pembelajaran yang diskusi ini, ya? Iya, bagus. Iya, ternyata kalian senang dengan diskusi ya? Iya, tidak membosankan, senang, bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Iya, bagus. Jadi dengan pelajaran hari ini Anda sudah senang dan sudah paham. Setelah uji kompetensi ternyata hasilnya juga sudah bagus. Baik, anak-anak silakan dibuka halaman 43 LKS. Halaman 43. Nah, ini dikerjakan di rumah PR. Di situ ada soal-soal pilihan ganda sama urean yang B, ya, pilihan ganda A, terus kemudian yang B soal urean, silakan dikerjakan. Nanti bisa dikerjakan buka internet atau buka buku paket dari LKS yang itu ada apa itu dari modul kan juga sudah ada, ya. Atau kalau kesulitan ya cari di internet, bisa. Kalian tuh sekarang enak loh kalau belajar dengan internet, beda dengan zamannya Pak Eko. Zaman saya itu kalau belajar itu harus ada buku. Bukunya itu kadang buku tulis. Hanya menghafalkan yang ada di buku tulis. Iya. Di tempatnya Pak Eko dulu ketika saya masih SMP belum ada listrik, masih pakai lampu ublik itu. Lampu ublik sehingga di sini gosong semua. Hitam. Nah, ini halaman ini ya. Ya, kasih tanda ya. Anak-anak, untuk yang pertemuan yang akan datang kita membahas tentang, saya tulis di sini ya. Ini sudah ya, paham ya? Oke, saya hapus dulu. Untuk yang pertemuan yang akan datang, silakan dibaca dulu di rumah. Yang kita bahas adalah faktor pendorong dan faktor penghambat. Mobilitas sosial. Berikutnya adalah saluran mobilitas. Kalau tadi sudah bahas tentang bentuk-bentuk mobilitas, minggu depan bahas tentang faktor pendorong dan penghambat. Apa yang mendorong terjadinya mobilitas? Oh, ternyata mobilitas ini bisa terhambat. Apa faktornya? Nanti kita bahas. Terus saluran-saluran mobilitas, apa yang menyebabkan atau yang menjadikan bisa kita itu bisa lebih baik, bisa berpindah posisi. Ini saluran-saluran mobilitas. Ya, baik. Dari apa yang disampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan. Pak Eko ada uji kompetensi di Google Form, silahkan di ini, tadi di grup sudah ya, sudah masuk.
Silakan dikerjakan. HP-nya, Pak Eko, ada uji kompetensi di Google Form. Silakan di ini. Tadi di grup sudah ya, sudah masuk. Silakan dikerjakan. HP-nya. Itu linknya yang sudah ada di grup. Sudah saya kirim. Sudah bisa dibuka? Sudah, silakan dikerjakan. Login akunnya pakai password ya. Bisa sudah. Nah, ini sudah bisa mengerjakan ini. Bagus. Sudah kerjakan ya. Yuk dikerjakan. Kirimannya saya tak ambil kondisi. Kurang di nomor ya. Salah satu ping saya. Tekan. Oke. Aku. Coba salah satu chat saya. Ngerjain, edok ngerjain, edok. Mana? Oh, rambut buka ininya kok. Wes, dah kerjakan. Kerjakan. Sampai pertama di itu. Keledai.
Pak Eko ada. Saya cukup saja ya. Mencair. Mari baru. Baik anak-anak, sudah dikirim semuanya? Nah, bagus. Baik, selanjutnya pada hari ini masih ingat apa tadi tentang mobilitas? Mobilitas sosial, ada mobilitas ke atas sama mobilitas ke bawah. Setelah belajar dari mobilitas, kalian bisa mengambil apa? Merefleksi apa kira-kira dari pelajaran itu, apa yang bisa kamu dapatkan? Apa menurut kamu? Bagaimana pelajarannya? Bagaimana, menyenangkan atau bagaimana gitu, Pak? Sangat menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Berkelompok. Lebih senang berkelompok. Enak dijelaskan dengan misal Pak Guru ngomong sendiri atau dengan cara berkelompok ini? Berkelompok. Kenapa? Lebih asik. Lebih asik. Dengan bagus. Coba Pak Eko pengen tahu dari kelompok ini pelajaran hari ini bagaimana? Seru. Kenapa kok seru? Kayak pelajari hal yang Bisa berdiskusi. Baik, itu pelajaran hari ini. Untuk berikutnya silahkan nanti dikerjakan di LKS ya, di rumah dikerjakan halaman 43 ya, silahkan dikerjakan halaman 43. Untuk mengerjakan bisa dicari di internet, bisa dari buku paket
Ya. Jadi intinya dari pelajaran yang tadi itu bahwa kita dalam ada istilah mobilitas ke atas, ada mobilitas ke bawah, dan ada mobilitas yang horizontal. Kira-kira menurut kalian yang mobilitas ke atas atau ke bawah yang bagus? Ke atas. Kenapa? Meningkat, ada peningkatan. Seperti dalam kasus tadi itu ya, kasus 1 ada peningkatan. Pak Basuki bisa menjadi kepala sekolah. Kalau kasus 2 dari menteri menjadi terpidana. Ya. Baik, terima kasih anak-anak, hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang silahkan dipelajari tentang faktor pendorong dan penghambat saluran mobilitas. Ya, dan saluran-saluran mobilitas. Faktor pendorong dan faktor penghambat serta saluran-saluran mobilitas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, pertemuan pada hari ini dulu. Baiklah, anak-anak, sebelum diakhiri, marilah berdoa. Silakan dipimpin doanya, ketua kelas. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.